Shalom adik-adik, apa kabarnya semuanya? Saya anak Tuhan selalu ceria. Wah, senang sekali ya Kak, Bang, hari ini kita kembali beribadah walaupun secara online. Supaya lebih semangat, kita langsung nyanyi yuk. Lagu apa Kak Ana? Di surga nanti pakai baju putih. Kayaknya yang main TikTok pasti tahu ya Kak. Oke, ini lagunya baru nih adik-adik, semuanya denger pakai peragaan yang kayak abang kakaknya lakukan ya. Oke. Kak Cindy, musiknya Kak. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selama-lamanya. Satu kali lagi ya. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selama-lamanya. Allah Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah berkati kami hingga pada saat ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mulai ibadah kami, kiranya Engkau yang selalu menyertai kami, Roh Kudus-Mu lah yang turun di dalam hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengikuti ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, ampunkan segala dosa yang kami perbuat, agar kami layak di hadapan-Mu dan layak disebut anak Tuhan yang baik. Buat kedua orang tua kami dimanapun mereka berada, kiranya Engkau yang selalu menyertainya. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, kita akan mendengarkan pengumuman yang akan dibawakan oleh abang kita, Bang Joshua. Tapi adik-adik, sebelum itu kita akan menyanyikan lagu untuk Tuhan Yesus. Nah, karena ini adalah harinya Tuhan, berarti kita harus bersuka di dalam Tuhan. Musiknya Kak Cindy. Jangan penuh sukacita ya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, semuanya. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Shalom adik-adik. Nah, kita akan dengarkan pengumuman. Pengumuman yang pertama, kita tetap beribadah online seperti biasa di hari Minggu jam 7.30 waktu Indonesia Barat di channel YouTube Sekolah Minggu HKBP Pendidikan. Pengumuman yang kedua, nanti kita akan dengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Marcella Pandiangan. Pengumuman kita yang ketiga, yaitu adik-adik yang berulang tahun satu minggu ini tanggal 21 sampai dengan 27 Maret 2021. Yang pertama ada Yohana Vincentia Boru Raja Guguk. Yang kedua ada Ebenezer Marpaung. Kami guru-guru sekolah minggu HKBP Pendidikan mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun pada minggu hari ini. Demikian pengumuman. Shalom. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Sela Pandiangan, kita mau nyanyi satu lagu lagi nih. Tapi lagunya lagu Batak ya Bang, ya Kak? Iya Kak. Oke, kita mau belajar sama-sama. Judulnya Tude Bata Do Pakirimon, yang artinya kepada Tuhanlah pengharapan kita. Ayo Kak Cindy.
Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu pagi hari ini, buat nafas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami kembali lagi. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati hati dan pikiran kami, jaga sikap dan tingkah kami di saat kami mendengarkan cerita firman-Mu. Ya Tuhan, hanya doa anak-Mu, kami sudah berdoa. Sama-sama kita mengucapkan amin. Shalom adik-adik yang di rumah. Wah, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang tertulis dalam Lukas 22 ayat 56 sampai 62. Kita baca bersama-sama ya. Yang di rumah juga buka Alkitabnya. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal. Katanya, bukan, aku tidak kenal dengan dia. Tidak berapa lama kemudian, seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia. Sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Oke, tema kita pada minggu ini, Petrus menyangkal Yesus. Sebelum itu kakak mengajak adik-adik yang di rumah ya untuk menyebutkan ke-12 murid Yesus. Yang pertama ada Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius, Yakobus anak Alfeus, Yudas Iskariot, Simon orang Zelot. Oke, mungkin di rumah ada yang nggak tahu ya arti kata menyangkal. Yang kakak bilang tadi kan tema kita Petrus menyangkal Yesus. Arti menyangkal itu sama artinya dengan mengatakan tidak. Simon Petrus adalah salah satu murid Yesus. Simon Petrus juga sering tampil bersama Yesus di setiap pelayanan Yesus. Namun
apa yang terjadi pada saat Yesus dibawa untuk dihadapkan ke mahkamah agama. Semua murid Tuhan Yesus meninggalkannya, termasuk Simon Petrus. Simon Petrus meninggalkan Yesus juga. Di saat Yesus dibawa, diam-diam Simon Petrus mengikuti Yesus yang dibawa ke mahkamah agama. Dari kejauhan dan di dalam kerumunan, Simon Petrus melihat apa yang terjadi pada Yesus. Simon Petrus menyelinap di antara kerumunan pengawal dan banyak orang. Kemudian di dalam ayat yang ke 56 sampai 60 itu ada 3 orang yang mengatakan bahwa Simon Petrus kenal dengan Yesus. Yang pertama mengatakan juga orang ini bersama-sama dengan dia, tetapi Petrus juga menyangkal itu. Yang kedua mengatakan juga, engkau juga seorang dari mereka, tetapi Petrus juga menyangkalnya. Yang ketiga mengatakan, kira-kira sejamu, mengatakan, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab dia juga orang Galilea. Karena Petrus menyangkal Yesus, dia pun teringat. Yesus memalingkan wajahnya ke belakang. Petrus mengingat bahwa Yesus sudah mengatakannya sebelumnya. Di dalam ayat 61, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Saat Yesus memalingkan wajahnya ke hadapan Petrus, dia pun teringat dan Petrus pun pergi dari situ dan dia pun menangis dengan sedihnya. Petrus sedih karena dia tidak berani mengatakan, dia tidak berani dan dia takut mengatakan bahwa dia adalah bagian dari Yesus. Dia ketakutan, makanya dia menyangkal Yesus. Di saat itulah ayam berkokok. Nah, melalui peristiwa ini kita dapat belajar ya adik-adik. Yang pertama itu kita dapat belajar, jangan malu mengatakan bahwa kita adalah pengikut Yesus. Orang yang malu, kenapa harus malu? Kenapa harus takut kita mengatakan kita pengikut Yesus? Padahal kan Yesus yang selalu memelihara kita, Tuhan yang selalu menjaga kita, memenuhi apa yang kita mau, apa yang kita butuh. Tuhan selalu memenuhi itu. Jadi ngapain kita takut atau kita malu akan mengatakan kita pengikut Yesus? Yang kedua itu kita belajar untuk tetap setia mengikut Yesus. Yesus itu adalah juru selamat kita. Dia setia sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia dan tidak mengeluh atau dia disalibkan, dia tidak mengeluh kepada kita untuk menebus dosa kita. Jadi Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi orang Kristen, kita harus taat, kita harus setia kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Oh iya, kakak akan mengasih tugas, yaitu PR-nya itu di rumah, biar seru kita mengadakan tugas menghafal 12 murid Tuhan Yesus. Divideokan ya, batas pengumpulannya jam 3 sore pada hari Minggu ini juga. Jangan lupa ya, nanti ada hadiahnya dong, pastinya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Buat napas kehidupan yang kembali kami rasakan. Ya Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu sampai saat ini kami masih ada di sini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk adik-adik yang ada di rumah, untuk sekolahnya, berkati mereka Tuhan. Jaga selalu mereka, berikan mereka kepintaran dalam sekolahnya. Ya Tuhan, berkati juga kedua orang tua kami dimanapun mereka berada, di saat mereka mencari rezeki.
di saat mereka sedang berada dimanapun. Ya Tuhan, berkati hati dan pikiran kami, juga perbuatan kami untuk melakukan segala sesuatu yang kami kerjakan. Ya Tuhan, jadikan kami menjadi pengikut-Mu yang selalu setia dan tidak malu untuk mengatakan bahwa kami adalah pengikut-Mu. Ya Tuhan, kami serahkan hidup dan kehidupan kami. Hapuskan segala dosa yang kami perbuat, yang kami sengaja maupun tidak sengaja. Hanya ini doa anak-Mu, kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah kita angkat satu lagu pujian buat Tuhan. Setia-setialah. Bersama-sama doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti itu. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom, jangan lupa dikumpulkan PR-nya ya. Baik adik-adik, demikian ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Gimana tadi, penuh sukacita pastinya kan? Pastinya dong Kak. Nah, jangan lupa minggu depan kita akan kembali lagi beribadah online di Channel YouTube Sekolah Minggu HKBP Pendidikan Medan jam 7.30. Jangan lupa ya adik. Bye-bye.